Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjadi tour guide kalian dan akan menjelaskan tentang ruangan-ruangan yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Sebelumnya, saya dan kelompok saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Raffi Nugraha dari absen 25. Nama saya Ramadan Nofirsa Goben Mudikto, absen 32. Saya Cesa Aulia Denova, absen 10. Saya Lubna Nurjihan, absen 18. Nama saya Syahbana Putra Pratama, absen 38. Saya Amanda Putri Anggraini, absen 03. Pergi ke Jepang beli nasi kepal, tidak lupa mampir ke warung soba. 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, di mana awal dari kesatuan bermula. Pada hari Minggu pukul 9, tanggal 20 Mei 1984, siswa Stovia berhasil mengumpulkan rekan-rekannya dari seluruh Pulau Jawa. Tepatnya ada 7 kota, yaitu kota Probolinggo, Yogyakarta, Bandung, Bogor, dan Surabaya. Sebelum menjadi Museum Kedokteran Stovia atau School Thought of Leading Van Illen's Artsen, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Jadi khusus siswa-siswa Bumi Putra, mereka dididik menjadi dokter di sekolah ini. Museum Kebangkitan Nasional ini tempat didirikannya sebuah organisasi yang sangat berpengaruh dalam memajukan rasa nasionalisme dan juga mengangkat harkat martabat bangsa di Indonesia, yaitu adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh siswa-siswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Terdapat 2 tokoh, yaitu Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, senior atau alumni dari Stovia ini, ia memberikan sebuah pidato dan juga sebuah ceramah di sekolah ini yang mengunggah semangat siswa-siswa Stovia termasuk Sutomo. Dengan semangat yang mengunggah, akhirnya Sutomo dan teman-temannya membangun sebuah rehabilitasi. Pada awalnya yang belajar di sekolah ini hanya terdapat siswa lelaki saja karena pada saat itu anak perempuan dilarang untuk bersekolah. Sebelum menjadi sekolah Stovia, dulunya adalah Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit RSPHD. Rumah Sakit RSPHD dulunya merupakan rumah sakit yang dimiliki oleh Hindia Belanda Pemuda 1902 dan pindah ke gedung ini dan diubah juga namanya menjadi Stovia. Di sini saya akan mengenalkan tentang Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Alamatnya berada di Jalan Abdul Rohman Saleh 026, Jakarta Pusat, dekat Pasar Senen. Harga tiket masuknya 1.000 per orang, Rp1.000 per orang dari Selasa sampai Jumat. Buka pukul 8.30 sampai 15.00. Jam buka hari Sabtu sampai Minggu jam 8.30 sampai jam 14.00. Liburnya hari nasional. Terima kasih. Tutupnya maksudnya. Itu ruang lulusan Stovia. Jadi ruang lulusan Stovia itu adalah ruang yang isinya nama-nama para lulusan Stovia, nama-nama para pribumi lulusan Stovia. Ada yang terkenal ada 5 tokoh yang lulusan Stovia.
Yang pertama ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dia mempunyai pokok pikiran untuk terbebas dari penjajah itu masyarakat itu harus cerdas. Yang kedua ada Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dr. Rajiman ini yang mencetuskan Budi Utomo. Kan yang mendirikan kan Dr. Sutomo, yang mencetuskan tuh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dan yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sendiri itu setelah lulus tuh membuat organisasi yang 3 serangkai Indische Party. Karena terus juga ada surat kabar terkenal yang namanya Als ik Nederlander was, yang artinya andai aku orang Belanda, untuk menyindir pada saat itu Belanda yang merayakan 100 tahun terbebas dari jajahannya Prancis. Seperti itu, dan membuat Ki Hajar Dewantara dan tiga serangka itu diasingkan ke Belanda sendiri. Dan yang keempat ada Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini yang mendirikan Budi Utomo. Sedangkan yang tadi itu Dr. Rajiman itu yang mencetuskan ya. Dan yang terakhir Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto ini dilakukan dengan cara perjuangannya itu dari menulis-nulis, mengkritik pemerintah Belanda di Indonesia. Dia juga menjadi palang tenaga kesehatan garda terdepan pada masa perjuangan. Dan berikut ada beberapa nama-nama ya yang ada tertera di sini. Ada J.A. Tumbelaka, ada Raden Suparto, ada Raden Johari, Raden Solehan, Soeharno, Ija Atilung, J. Hawarou, R. Sahid, Mas Soekarjo, Raden Surojo. Ya, seperti itulah kira-kira isi dari ruang 8. Lanjut ke ruang 9, ruang Memorial Budi Utomo. Ruangan ini digunakan untuk menggambarkan pada saat kejadian Kongres pertama Budi Utomo, yang dimana itu juga ada tertera di papan tulis tertera nama-nama ketua, wakil ketua, sekretaris, dan juga ada beberapa orang yang sangat penting dalam pendirian Budi Utomo. Yang pertama ada Sutomo sendiri, Dr. Sutomo sendiri. Terus ada Muhammad Saleh. Yang ketiga ada Muhammad Sulaiman. Dan yang keempat itu ada Gunawan Mangunkusumo. Yang kelima Gondo Suwarno. Dan yang keenam R. Angka Projosidirjo. Yang ketujuh ada Mas Gombrek. Dan yang ke-8 ada M. Suwarno. Yang terakhir adalah Soeraji Tirtonegoro. Dan juga hasil Kongres Budi Utomo pertama menghasilkan kepengurusan perkumpulan baru. Yang kedua, merombak susunan Budi Utomo yang awalnya isinya full lulusan Stovia, diganti jadi tokoh-tokoh yang berpengalaman. Terus ada mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Budi Utomo, juga menetapkan tujuan Budi Utomo, sama yang terakhir itu merumuskan program-program Budi Utomo. Sekian. Selanjutnya saya akan mengenalkan ruangan berikutnya, yaitu ruang gemuruh perlawanan lokal. Di ruangan ini kita diberi gambaran tentang bagaimana bangsa Indonesia pada zaman dahulu melawan monopoli perdagangan. Dahulu, bangsa Belanda melakukan monopoli terhadap perdagangan rempah dan penjajahan yang membuat penderitaan hingga ke seluruh Nusantara. Kelaparan, kemiskinan, juga kematian sering terjadi, bahkan sudah menjadi pemandangan yang biasa loh. Maka dari itu, dengan kondisi yang jauh dari kata sejahtera itu, masyarakat Indonesia merasa terdorong untuk berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Mengorbankan harta dan nyawa dengan sepenuh hati, mereka rela lakukan apapun demi terwujudnya kemerdekaan bangsa. Perjuangan bangsa Indonesia demi terbebas dari monopoli ini salah satunya dibuktikan dengan perlawanan rakyat, yaitu perlawanan yang dilakukan rakyat Banten terhadap VOC.
Banten merupakan pelabuhan terbuka dan menjadi jalur perdagangan terbesar karena memiliki lokasi yang strategis sebagai pusat perdagangan internasional pada saat itu. Belanda yang ingin menguasai wilayah Banten pun melakukan monopoli terhadap perdagangan. Karena pada saat itu kekuasaan tengah berada di tangan Sultan Ageng Tirtayasa, dan beliau menolak monopoli yang dilakukan Belanda karena merasa dirugikan karena merugikan Banten. Kedua belah pihak ini akhirnya melakukan perlawanan satu sama lain. Namun sayangnya pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap karena ditipu oleh VOC. Kalian tahu nggak kalau pada tahun 1899 Conrad Theodor van Deventer yang dikenal sebagai pelopor tokoh politik etis menulis artikel yang berjudul Hutang Kehormatan. Artikel ini berisikan himbauan agar pemerintah kerajaan Belanda mengembalikan keuntungan bersih yang diterimanya kepada rakyat jajahan. Pelaksanaan politik etis ini justru jauh dari tujuan awal, yaitu untuk mensejahterakan rakyat, yang dimana kebijakan tersebut malah digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau ruangan ini merupakan ruangan yang berisi informasi tentang sistem pendidikan masyarakat Indonesia sejak masa Hindu-Buddha. Pendidikan pada masa penjajahan yang bercorak diskriminatif ini menyebabkan sistem pendidikan Indonesia mengalami kemunduran, karena pendidikan tidak dijadikan sebagai sarana untuk mencerdaskan peserta didik. Hal ini mendorong tokoh-tokoh pergerakan untuk mendirikan lembaga pendidikan. Untuk anak bumi putra yang berhasil menyelesaikan pendidikannya, nantinya akan menjadi priai baru, yaitu kelompok terdidik yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan. Nah, untuk penjelasan ruangan selanjutnya akan dilakukan oleh Raffi Nugraha. Selanjutnya, ruang pelopor kebangkitan nasional. Di ruangan ini terdapat patung dan lukisan tokoh-tokoh yang menjadi pelopor kebangkitan nasional. Pada 20 Mei 1908, pelajar Stovia mendirikan perkumpulan yang bernama Budi Utomo, yang diketuai oleh Sutomo. Perkumpulan ini mendapat dukungan dari pelajar lainnya sehingga pada akhir 1909 memiliki 40 cabang dengan 10.000 anggota. Perkumpulan Budi Utomo mengubah bentuk melawan penjajah dari mengandalkan kekuatan fisik diganti dengan menggunakan pemikiran. Perjuangan perkumpulan Budi Utomo menginspirasi juga tokoh-tokoh penggerak lainnya untuk mendirikan perkumpulan sebagai wadah perjuangan untuk melawan penjajah. Ruangan yang selanjutnya masih berkaitan dengan ruangan sebelumnya. Ruangan ini bernama Ruang Bangkitnya Perlawanan Pemikiran. Di ruangan ini terdapat ideologi-ideologi dari berbagai pergerakan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Trikoro Darmo, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Perkumpulan tersebut memiliki ideologi yang berbeda-beda, tapi tujuan perjuangan yang sama, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang merugikan rakyat dilakukan dengan cara menulis kritik di media massa dan melakukan aksi massa. Perjuangan melalui pemikiran mampu menggetarkan sendi-sendi pemerintahan yang sudah mapan karena dilakukan secara berkesinambungan sehingga memiliki dampak yang luas. Ruangan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lubna. Di ruangan kebangkitan kebudayaan ini terdapat tulisan-tulisan mengenai pemikiran pria-pria yang bercita-cita Indonesia, yaitu terwujudnya tatanan masyarakat baru yang lepas dari belenggu penjajahan. Usaha tersebut diawali dengan Kongres Memajukan Kebudayaan Jawa pada 1918, kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda pada 1928. Rumusan cita-cita Indonesia terus menjadi tema perdebatan para intelektual tanah air yang dikenal dengan polemik kebudayaan. Kebangkitan budaya penting diwujudkan karena menjadi salah satu dasar dalam mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Ruangan kebangkitan teknologi, proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, namun awal dari usaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat baru yang adil, makmur, dan sejahtera.
Hal tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan dalam semua aspek kehidupan. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembangunan menjadi salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Hasilnya negara bisa melakukan swasembada pangan dan membuat pesawat terbang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.